Permasalahan sanitasi di Indonesia seakan tiada akhir. Data BPS menunjukkan hampir separuh penduduk Indonesia rentan terkena penyakit yang dipicu sistem sanitasi yang buruk. Prasarana dan sarana sanitasi berupa pengolahan air limbah, persampahan, serta drainase belum berfungsi secara optimal. Dari sekitar 160 instalasi pengolahan lumpur tinja di seluruh Indonesia, hanya 10% yang berfungsi. Sementara instalasi pengolahan air limbah yang berfungsi ternyata kurang dari 2%. Dari sekitar 274 tempat pembuangan akhir, hanya 10% yang dioperasikan sesuai prosedur. Dan dari sekitar 439 tempat penampungan sementara 3R atau TPS 3R, hanya 38% yang berfungsi sebagaimana mestinya. Hingga saat ini, kinerja penanganan drainase juga dinilai masih rendah. Terlihat dari seringnya banjir di berbagai kota besar maupun kecil saat musim hujan, karena ketidakdisiplinan masyarakat dalam membuang sampah dan menyalurkan air limbah ke saluran drainase. Tentu, hal ini menjadi mimpi buruk bagi masyarakat Indonesia jika dibiarkan. Masyarakat menjadi rentan akan wabah penyakit yang dapat menimbulkan kerugian material dan berujung kepada kematian. Dalam rangka pencapaian RPJMN 2015-2019 tentang akses universal sanitasi, yaitu 100% akses pelayanan terhadap sanitasi, pemerintah menetapkan 5 aspek terintegrasi yang harus dilaksanakan secara berkesinambungan. 1. Aspek peraturan. Tersedianya perda tentang pengelolaan persampahan dan air limbah, serta perda drainase apabila diperlukan. 2. Aspek institusi. Pemisahan regulator dan operator dapat berupa pembentukan UPT persampahan, air limbah, dan drainase. 3. Aspek prasarana dan sarana. Tersedianya prasarana dan sarana air limbah, IPLT dan IPAL, persampahan, TPA, TPS 3R, TPST, serta drainase yang memadai. 4. Aspek pembiayaan. Tersedianya pembiayaan untuk pembangunan, operasi, dan pemeliharaan infrastruktur sanitasi. 5. Aspek peran serta masyarakat. Perubahan mindset masyarakat untuk lebih peduli terhadap sanitasi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan sub-urusan air limbah, persampahan, dan drainase merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Selain itu, Peraturan Menteri PU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyebutkan bahwa SPM untuk pengelolaan air limbah pemukiman adalah persentase penduduk terlayani sistem air limbah yang memadai sebesar 60%. SPM untuk persampahan adalah pengurangan sampah pada sumbernya sebesar 20%, pengangkutan sampah ke TPA sebesar 70%, serta pengoperasian TPA sebesar 70% pada tahun 2019. SPM untuk drainase adalah persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan lebih dari 30 cm selama 2 jam, lebih dari 2 kali setahun, adalah sebesar 50%. Dalam penyelenggaraan persampahan, air limbah, dan drainase, Pemda membentuk perda serta pembenahan institusi pengelola infrastruktur sanitasi demi kesejahteraan masyarakat. Dibutuhkan peraturan, yaitu perda terkait pengelolaan persampahan dan air limbah, serta peraturan terkait drainase untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Pemda wajib memahami seluruh peraturan terkait persampahan, air limbah, dan drainase, mensosialisasikan kepada masyarakat, serta melaksanakan fungsi penegakan hukum. Selain peraturan, untuk mengoptimalkan pengelolaan sanitasi, diperlukan pemisahan fungsi antara regulator dan operator pada Pemda. Fungsi regulator yang dijalankan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah antara lain melakukan pengawasan dan pengendalian. Sedangkan fungsi operator yang dijalankan oleh unit pelaksana teknis di bawah SKPD teknis adalah pelaksana pelayanan publik. Di samping itu, mengevaluasi tugas fungsi SKPD terkait, melakukan penyiapan SDM dan finansial,
serta menyusun tata laksana organisasi merupakan hal yang harus dilakukan. Ketika akses universal sanitasi tercapai pada tahun 2019, kesejahteraan masyarakat pun meningkat, seiring dengan terlaksananya pembangunan yang berkelanjutan. Sebagai pemerintah, tanggung jawab kita adalah melayani. Sebagai masyarakat, kita punya hak untuk dilayani, tetapi juga punya kewajiban berperan serta membayar retribusi pelayanan sanitasi, membuang sampah pada tempatnya, serta membangun tangki septik yang kedap. Mari bersama-sama kita membangun negeri dan meraih akses universal sanitasi demi kesejahteraan rakyat Indonesia.